Haleluya, shalom, shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita ini. Sekalipun ibadah ini dilaksanakan secara online, namun tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk bersama dengan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan pujian kita bagi Tuhan. Mari naikkan bersama saya pujian tinggikan dirimu, ku bersyukur padamu atas kasih-Mu. Atas kasih-Mu.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kehendak hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Katakan, datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur.
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 129 sampai dengan 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah abdimu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, namun kita akan iringi dengan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihiku. Engkau yang sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau kembali diingatkan, dikoreksi, dihibur, dikuatkan oleh firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin menyertai kami, Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin kami pahami, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita hari ini adalah kasih dan kesetiaan akan bertemu. Diambil dari Mazmur nomor 85 ayat 11. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur yang barusan kita baca ini dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ayat ini seperti puisi sorga, indah, romantis, membawa kita membayangkan sebagai orang Kristen, kita mengalami pelukan hangat kasih Tuhan, dan hidup kita penuh dengan kedamaian. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, berapa banyak dari kita yang bisa menikmati damai sejahtera yang dikatakan oleh Mazmur ini? Ternyata kita tetap sulit mendapatkan damai sejahtera. Sekalipun kita sudah memiliki banyak kekayaan, kita sudah rajin beribadah, kita juga sudah baca firman Tuhan. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, jika kasih Tuhan sudah dicurahkan atas hidup kita dengan begitu berlimpah, mengapa kita tetap tidak bisa memiliki damai sejahtera? Padahal kitab suci berkata bahwa damai sejahtera bercium-ciuman itu merupakan satu gambaran bahwa umatnya akan menikmati damai sejahtera. Apa karena kita masih kurang beriman? Itu pertanyaannya. Atau kita masih kurang banyak berdoa? Sampai-sampai kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan sudah janjikan di dalam nas yang dibacakan tadi. Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Mazmur nomor 85 ayat 11 ini. Dan satu nats ini. Nah, di dalam Mazmur ini, nats ini, nomor 85, saya melihat ada 3 respon yang harus kita miliki. Pertama, dikatakan, kasih Tuhan itu menuntut kesetiaan dari umatnya. Kalimat kasih dan kesetiaan akan bertemu bukan cuma janji Tuhan, tapi juga panggilan buat umatnya. Di mana kata kasih dalam bahasa Ibrani di sini adalah hesed, merujuk pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Kasih yang menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan, memberikan mereka mana di padang gurun, dan juga memelihara mereka. Demikian juga, kalau kita perhatikan, kata kesetiaan, itu emet di dalam bagian ini, menunjuk pada respon yang harus diberikan oleh umatnya. Jadi pada saat umatnya mengalami kasih Tuhan, umatnya harus memberikan respon dengan memiliki kesetiaan. Berupa ketaatan pada firman Tuhan, hidup yang berintegritas, dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya, kasih Tuhan selalu ada. Tapi hanya akan mengalir dalam hidup kita sampai kita bisa menikmati damai sejahtera kalau kita juga meresponinya dengan hidup setia. Tanpa kesetiaan, kita tidak akan merasakan damai sejahtera
sekalipun kita mengalami kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera butuh keadilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian kedua dikatakan, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itu menegaskan bahwa damai sejahtera, itu shalom, adalah satu kedamaian holistik yang mencakup hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain, dan juga hubungan dengan diri sendiri. Hanya akan terjadi dalam hidup kita jika ada keadilan. Sedek. Keadilan di sini bukan cuma soal hukum, tapi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjauhi dosa. Kita harus berlaku jujur dan harus mentaati perintahnya. Jadi pemazmur di sini ingin berkata bahwa kalau kita ingin damai sejahtera, kita harus hidup dalam keadilan. Bukan mendua hati, menyimpan dosa, apalagi berkompromi dengan dunia ini. Respon yang ketiga yang harus diberikan adalah harus adanya pertobatan. Maka di dalam Mazmur nomor 85 ayat 9 ini dikatakan, penulis Mazmur mengingatkan orang Israel, jangan kembali kepada kebodohan. Itu menunjukkan bahwa ketidaksetiaan akan menghalangi berkat dan damai Tuhan. Jadi pesan penulis Mazmur adalah kasih Tuhan siap mengalir. Tapi kita harus membuka hati kita dengan hidup dalam kesetiaan dan keadilan. Baru bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi firman Tuhan mengajak kita untuk memahami bahwa hubungan dengan Tuhan bukan jalan satu arah. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita harus dijawab dengan kesetiaan. Jadi apa yang kita pelajari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Bukan Tuhan yang menahan kasih-Nya, tapi kita yang menahan langkah setia. Tanpa kesetiaan, damai hanyalah kata yang tak bertata, janji yang tak pernah nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita memandang kasih Tuhan seperti mesin ATM rohani. Kita berpikir pada saat kita pencet tombol doa, lalu kita minta kepada Tuhan supaya memberkati kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidup enak kepada kita. Semua akan langsung cair. Kita mau kasih dan damai sejahtera datang di dalam hidup kita instan. Tapi kita mengabaikan respon yang harus kita berikan, yaitu kesetiaan pada firman-Nya. Hal itu kita lakukan karena kita anggap respon berupa kesetiaan tidak penting di dalam rekening rohani kita. Kita berpikir kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya, maka kita bisa tenang-tenang saja tanpa perlu menjawab dengan hidup setia. Akhirnya tidak heran kalau damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan hanya jadi slogan rohani yang kita nyanyikan di gereja, tapi tak pernah kita rasakan di dalam hati kita. Kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi puji-pujian tentang kasih Tuhan. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tetapi kita masih menyimpan dendam, bergumul dengan kebohongan, asik bergosip, atau memelihara dosa yang kita simpan rapat-rapat. Tidak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Itulah sebabnya damai sejahtera hanyalah kata tanpa bertata, janji tanpa nyata. Itu yang terjadi juga pada bangsa Israel, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan melepaskan mereka dari tentara Mesir dan membelah Laut Merah. Tuhan juga memberi mereka mana setiap hari agar mereka tidak kelaparan. Tuhan juga meneduhkan mereka dengan tiang awan di siang hari dan menghangatkan mereka dengan tiang api di malam hari. Kasih Tuhan yang begitu berlimpah dicurahkan kepada bangsa Israel. Tetapi apa respon mereka? Mereka justru membuat dan menyembah patung lembu emas.
maka hidup mereka tidak pernah damai. Terlihat dari bibir mereka selalu penuh keluhan. Meskipun mereka setiap hari menikmati kasih Tuhan, mereka tidak pernah damai. Karena mereka tidak mengambil langkah setia, hanya menuntut kasih Tuhan. Maka akhirnya mereka menghabiskan hidup berputar-putar di padang gurun, penuh dengan kegelisahan, tidak pernah tenang, mati tanpa masuk tanah perjanjian. Demikian juga kita lihat Yudas Iskariot. Yudas setiap hari ada di tengah kasih Tuhan Yesus. Kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di meja perjamuan. Dia banyak mendengar ajaran rahasia kerajaan Tuhan. Tetapi Yudas memilih tetap hidup dengan membangun bendungan ketidaksetiaan. Dia serakah, munafik, membuka pintu untuk iblis. Kasih Tuhan Yesus yang begitu besar mengalir deras dalam hidup Yudas. Tapi hati Yudas tertutup rapat. Akhirnya kasih Tuhan Yesus tidak pernah masuk ke dalam hatinya karena terbendung oleh ketidaksetiaannya. Yudas akhirnya menjual Tuhan Yesus yang mati kering di ujung hidupnya dan tidak pernah mengalami damai yang dijanjikan. Inilah gambaran kita Bapak Ibu. Tuhan tiap hari menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terus menolong kita saat jatuh, mengampunin kita berkali-kali, membebaskan kita dari masalah. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke dalam dosa lama. Kita hidup tidak setia lagi. Kita mendua hati. Kita menuntut kasih Tuhan tetap tercurah bagi kita, tapi kita tetap hidup tidak setia. Kita duduk manis di gereja, kita rajin baca kitab suci, bahkan sibuk melayani. Tapi begitu pulang, kita tetap memelihara dosa. Kita tetap dendam, kita penuh iri hati, kita berbohong dan terus menipu. Kita sering bersaksi, Tuhan memberiku pekerjaan, puji Tuhan. Tapi kita tetap mencela dan iri pada rekan kerja kita. Kita berkata, puji Tuhan, keluargaku sudah dipulihkan. Tapi kita tetap menyimpan hati yang penuh dengan dendam kepada saudara kita dan tidak mau diobati. Bapak Ibu, kasih Tuhan selalu penuh dalam hidup kita. Tapi damai Tuhan hanya kata yang tak pernah bertata. Hanya janji tambah nyata dalam hidup kita. Karena tanpa langkah setia kita, damai sejahtera tidak pernah akan menjadi nyata. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Mazmur nomor 85 ini mengingatkan kita akan janji Tuhan yang indah. Kasih dan kesediaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Namun sayang sekali hidup kita tidak damai. Karena kita tidak menghancurkan bendungan ketidaksetiaan kita. Maka sekalipun kasih Tuhan melimpah seperti sungai yang tak pernah kering, kita tetap tidak bisa menikmati damai Tuhan dan kesegaran rohani. Hari ini kita harus jujur pada diri sendiri. Apa bendungan dosa ketidaksetiaan kita yang masih kita pertahankan? Apakah kita menyembunyikan kebohongan kecil demi menyelamatkan muka kita? Atau kita memiliki dendam yang kita simpan agar kita tetap bisa mengendalikan orang lain? Atau kita memiliki kebiasaan berdosa tapi kita anggap biasa? Bapak Ibu, maka maukah kita melepaskan, menghancurkan bendungan dosa ketidaksetiaan ini agar kasih Tuhan bisa mengalir dalam hidup dan kita bisa menikmati damai Tuhan? Jika kita mau, saat ini bongkar bendungan ketidaksetiaan yang sudah kita bangun selama ini dengan melepaskan satu persatu bendungan dosa yang kita bangun, dengan memaafkan musuh kita. Kita bertobat dari dosa kita yang selama ini kita anggap biasa saja. Maka saya percaya ketika kita melakukannya, kita hidup dalam kesetiaan kembali, maka damai sejahtera akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami, di mana kami selama ini hanya menuntut kasih Tuhan,
Tapi kasih Tuhan sudah berikan kepada kami, sementara kami tidak mau meresponi dengan kesetiaan. Kami hanya mau kasih-Mu, tapi kami tidak mau hidup setia. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini tolonglah kami, biar kuasa Roh Kudus menghancurkan bendungan ketidaksetiaan yang sudah kami bangun selama ini, sehingga kami tidak bisa menikmati damai. Berkati waktu ini Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa menikmati damai dan hidup setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui QR Code atau nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Sambil persembahan dijalankan, kita akan iringi dengan pujian Aku Berserah. Kuserahkan pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu
menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami keserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan memberkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama dengan seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan, orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka, supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi terus bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nas pedoman hidup baru yang diambil dari Yeremia pasal 32 ayat 18. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya, Tuhan yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu disilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll
all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you.